Ya, hubungan saya dengan Tuhan itu begitu dekat karena Anda tahu kan, bisnis ini sulit sekali, almost impossible, hampir tidak mungkin Bapak Ibu saya berdiri, saya bisa survive, saya bisa bertahan kalau tidak atas berkat dari Tuhan. Jadi saya merasakan bagaimana saya melalui bisnis ini saya bisa bertumbuh ya, bersama dengan anak-anak, saya bisa membantu orang lain, saya bisa membantu banyak orang, membantu keluarga saya memiliki waktu. Ya, jadi bukan hanya uang, tapi saya memiliki waktu, saya memiliki kebijaksanaan untuk menentukan waktu dan uang saya untuk saya pakai untuk apa. Ya, jadi sistem Network 21 ini memang sangat luar biasa, memberikan sukses yang benar-benar seimbang ya, keseluruhan, the real success ada dalam bisnis ini dengan support sistem Network 21. Ya, tapi kalau di bisnis saya yang lalu, saya hanya uang ya, cari uang. Upline saya, bos saya nggak pernah ngajarkan saya untuk baca buku ini loh Mar, supaya kamu jadi orang yang lebih happy. Ini loh Mar, enggak, pokoknya berapa omset. Ya, untung berapa seperti itu. Ya, jadi ini. Nah, dalam bisnis ini saya bisa membantu banyak orang untuk sukses. Di bisnis saya yang lalu tidak bisa, Bapak Ibu. Saya punya pikiran itu dulu. Jadi waktu pada tahun-tahun terakhir saya berdagang perhiasan, saya mulai merekrut, saya mulai mengajarkan teman-teman saya. Ayo Bu, saya ajarin dagang perhiasan. Karena saya dulu juga diajarin oleh bos saya kan. Dan saya ingin menjadi bos. Ya, saya ingin mulai melakukan duplikasi. Saya mengajarkan pada beberapa teman untuk berdagang perhiasan. Tapi apa yang terjadi Bu? Ya, tidak mudah. Ya, mereka membawa barang saya dijual, begitu ada masalah, lari dari saya. Saya yang tanggung resikonya. Nah, di saat-saat itu saya melihat bahwa bisnis itu sangat buruk, ya, tidak bisa diperbesar. Karena kalau diperbesar, resikonya juga menjadi besar. Ya, jadi di bisnis ini lain, saya bisa membantu orang, ya, memberikan peluang yang sama. Jadi bayangkan, saya pun juga waktu itu tidak bisa memberikan peluang kepada semua teman saya. Saya memilih itu pun masih salah. Tapi dalam bisnis ini saya tidak perlu memilih. Semua orang punya kesempatan sama untuk sukses. Ya, saya boleh mengajarkan apa saja yang saya miliki, para upline Anda semuanya, para pemimpin Anda memberikan apa saja yang mereka punya, nggak ada secret. Ya, bisnis ini sangat transparan sistemnya. Ya, jadi kalau contohnya saya selalu menggunakan guru kungfu, ya, kalau upline Anda itu guru kungfu punya 10 jurus, mereka nggak akan mengajarkan pada Anda 10-10-nya at the same time. Ya, mereka akan simpan 1, diajarkan 9. Kenapa? Karena nanti kalau Anda memberontak pada guru Anda masih punya 1 jurus yang untuk mematikan Anda, gitu kan? Ya, nggak diajarkan semua, Pak. Harus ada 1 yang disimpan untuk mematikan Anda, gitu, ya kan? Tapi di sini nggak ada jurus. Kalau ada jurus 10, kalau bisa diajarkan 11, gitu ya. Ya, karena semua upline Anda ingin Anda sukses, jadi nggak ada rahasia di sini. Lalu tadi saya katakan saya bisa membantu keluarga saya. Saya sangat ini sekali Bapak Ibu dalam usaha ini ya. Jadi saya ingat sekali pada waktu itu tahun 98. Waktu ayah saya sakit, saya harus menjaga ayah saya selama 3 bulan. Itu saya tidak melakukan presentasi apa-apa. Pokoknya saya nggak melakukan presentasi, saya nggak melakukan apa-apa. Saya hanya menjaga ayah saya saja karena saya pikir itu adalah saat-saat terakhir ayah saya. Saya sudah merasa karena ayah saya jantungnya sudah rusak karena ayah saya merokok. Nah, jadi saya pikir di saat itu saat di mana saya bisa membalas budi ayah saya. Ya, saya tidak mengerjakan bisnis MW sama sekali. Presentasi ke Surabaya juga sama sekali tidak. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Passive income tetap ada. Dan saat itu MW sedang mengadakan challenge 3 bulan itu, Rainbow Center, mungkin para leader masih ingat. Nah, itu ada challenge 3 bulan di mana ayah saya sakit dan hospitalized, itu dibandingkan dengan tahun lalu dan seterusnya. Saya sudah tidak memikirkan challenge itu, karena saya pikir itu tidak mungkin untuk saya nggak bekerja. Ya, tapi ternyata tahun 99 Januari ayah saya meninggal. Ya, bulan 2 kira-kira saya dan Pak Guntur kita keluar negeri. Ya, pulang dari luar negeri, Pak Sutarto, manajer MW, menelpon saya, Ibu Maria bagaimana, sudah siap katanya. Saya pikir Pak Tarto ingin memberikan semangat pada saya setelah saya kesusahan, setelah saya nggak bekerja 3-4 bulan. Mungkin Pak Tarto ingin menanyakan pada saya, Ibu siap nggak untuk bekerja lagi? Oh, saya bilang, oke Pak, saya kayaknya udah mulai siap untuk kembali bekerja. Jangan khawatir Pak, saya akan kembali kok. Ya, saya hanya karena ayah saya sakit, tapi semuanya udah oke. Enggak Bu, maksud saya ke Rainbow Center katanya. Hah? Apa itu Pak? Saya bilang gitu. Ibu dapat loh Rainbow Center, Ibu menang. Oh Tuhan, waktu itu saya merinding Bapak Ibu. Saya menangis dan saya bersyukur kepada Tuhan. 3 bulan saya tidak bekerja apa-apa di saat challenge itu terjadi. Tetapi saya bisa memenangkan. Ya, jadi hasil kerja saya kemarin Pak.
Jadi luar biasa sekali bisnis ini. Maka Bapak Ibu, dari hari ke hari saya sangat excited dan saya merasa untuk saya, ya ini adalah pilihan saya. Saya nggak punya pilihan lain, ini terbaik untuk saya. Ya. Nah sekarang tantangan-tantangan saya apa? Apakah mudah saya mencapai apa yang saya inginkan? Jadi tadi saya ingin passive income, saya ingin bebas resiko, saya ingin waktu untuk anak-anak, ya, membantu orang, pertumbuhan kepribadian. Apakah itu bisa saya capai dengan mudah? Tidak, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau dulu saya pikir saya bisa menggantikan income saya cepat ya dari bisnis perhiasan, ternyata enggak. 1 tahun pertama saya membangun bisnis, saya pernah mencapai silver producer dan akhirnya saya habis hilang. Grup saya 0, habis. Bisnis saya seperti roller coaster up and down. Tidak mudah, Pak. Ya, jadi uang itu yang saya pikir tadi besar sekali itu enggak mudah dicapainya. Ya, harus ada kerja keras. Lalu pertumbuhan kepribadian. Saya pikir saya bisa menjadi orang yang lebih baik, menjadi karakter yang lebih baik, ternyata enggak, Pak. Setelah saya menjalankan bisnis ini, karakter saya tambah jelek, saya lebih sering berantem dengan suami saya lebih banyak meninggalkan anak-anak yang tadi katanya bisnis untuk anak, ya kan? Nah, itu yang terjadi, banyak sekali konflik. Nah, kayak tantangan apa yang paling besar untuk saya? Ya, sebenarnya adalah tantangan dari dalam diri saya sendiri, itu yang paling besar, yang harus saya kalahkan. Yang kedua, waktu itu anak-anak saya masih kecil, itu tantangan besar untuk saya. Ya, jadi banyak orang seperti saya memulai bisnis dengan anak-anak yang masih kecil, lalu menjadikan alasan bahwa karena anak kecil saya nggak bisa presentasi dan sebagainya. Saya kebalik. Justru waktu itu karena anak, saya menjalankan bisnis ini. Ya, tuh. Lalu waktu saya mengerjakan bisnis ini, momentumnya suka hilang dan hilang. Ya, saya berhenti begitu, Bapak Ibu. Ya, karena apa? Kita sering traveling. Ayah saya sakit. Setelah ayah saya sakit, ibu saya karena diabetes hidup tinggal bersama saya selama 1 tahun, ya. Nah, itu sempat kakinya itu luka dan diamputasi dan sebagainya. Jadi saya selama 1 tahun itu kembali lagi saya another problem, Pak. Setelah ayah saya meninggal, saya pikir oke, saya back to work. Ternyata ibu saya, ya, mereka memang sudah tua, saya anak bungsu. Saya merawat ibu saya 1 tahun. Selama ibu saya tinggal bersama saya merawat lukanya sendiri. Itu sangat tapi saya sangat bersyukur Bapak Ibu karena saya punya waktu untuk ibu dan ayah saya. Jadi pada tahun 2000 bulan April, ya, saat Paskah itu ibu saya menyusul ayah saya. Oke, jadi banyak distraction waktu itu. Itu tantangan yang berat untuk saya karena sekali lagi dalam hidup saya, family itu di atas bisnis. Jadi saya selalu mengambil prioritas untuk anak-anak saya, untuk orang tua saya, kalau harus dibandingkan dengan bisnis ini. Nah, saya sangat bersyukur karena bisnis ini bisa memberikan saya kebebasan untuk itu. Ya, nah momentumnya mandek-mandek seperti itu, tapi untung Bapak Ibu, saya ada kaset-kaset, ada alat-alat yang disediakan oleh Network 21, ya, untuk membantu saya kembali dengan impian saya. Sempat, ya, suatu saat itu saya kehilangan impian, Bapak Ibu. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Ya, sempat itu terjadi, tapi untung sekali Network 21 System itu membantu saya untuk kembali dengan impian saya, kembali struggle, ya, untuk mencapai impian saya. Nah, waktu itu juga Bapak Ibu saya belum memiliki sistem yang betul-betul baik. Sekarang Anda sudah sangat beruntung, ya, Network 21 System sudah sangat solid, ya, alat-alatnya ada, pertemuannya, waduh, sistemnya sudah sangat luar biasa. Anda sudah memiliki contoh orang-orang sukses dengan sistem Network 21. Waktu itu saya belum ada contohnya. Jadi saya sendiri juga nggak yakin apakah bisa, apakah benar ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi saya banyak sekali kehilangan grup. Ya, jadi saya membangun banyak sekali kota. Saya membangun bukan hanya di Kota Malang, saya membangun di Kediri, Lumajang, Jember, Semarang, Probolinggo, Bondowoso. Ya, saya sampai keluar pulau. Ya, itu berat sekali untuk saya. Lalu penolakan-penolakan dari orang-orang yang dekat. Kata-kata negatif dari orang-orang yang dekat itu sangat menyakitkan saya. Kalau orang menolak, saudara menolak atau orang-orang dekat saya menolak, saya bisa mengerti. Saya menganggap bisnis ini the best business untuk saya, tapi belum tentu kan the best business untuk semua orang. Enggak sama. Saya selalu menghargai pendapat orang lain. Jadi kalau orang menolak, saya nggak pernah malah. Saya selalu menghargai apapun yang pendapat mereka. Tapi kalau mereka mengatakan kata-kata yang negatif, menyudutkan saya, itu sakit. Ya, saya bekerja setengah mati untuk dream saya, untuk anak-anak saya. Tapi seandainya anak saya nakal, seandainya anak saya kurus, dihubung-hubungin sama MW, apa urusannya gitu?
Ya, waktu anak saya masih kecil, kan kurus, anak kecil kan susah makan ya Bu ya. Itu dihubung-hubungin sama MW. Sekarang anak saya gendut-gendut, kok nggak ngomong apa-apa? Gitu loh, ya. Kok nggak dihubungin? Oh, ini anaknya nakal, kurus gara-gara papahnya punya pabrik. Kok nggak ngomong begitu? Gara-gara papahnya sukses kok, gara-gara mamahnya MW, makanya anaknya kurus ya. Apa hubungannya? Jadi sakit gitu hati saya ya. Terus juga ada orang-orang yang begitu negatif ya. Saya punya orang yang sangat dekat dengan keluarga kami ya, jadi sering-sering ketemu. Itu negatif sekali loh Bu. Ya, apa yang saya ngomongin, saya belum selesai ngomong dia udah keluar negatifnya ya. Pokoknya oh iya tapi kan ini oh iya pokoknya negatif aja yang keluar ya. Ngomong apapun negatif ya, nggak ada yang benar. Omongan saya, apa yang saya lakukan, kelakuan saya nggak pernah positif di mata dia. Apa saja selalu negatif. Ibu bapak sering nggak ketemu orang seperti itu? Oh ya, banyak juga di Jakarta ya. Saya pikir cuma di Malang aja. Ya. Saya punya cerita mengenai orang yang negatif, ya. Ada seorang pemuda, dia mengumpulkan uang bertahun-tahun karena dia ingin sekali pergi ke Vatikan, ke Roma untuk bertemu dengan Paus. Dia orang Katolik, ya ini ceritanya gitu. Pemuda ini kumpulin uang. Nah, ini udah terkumpul nih. Dia akan berangkat minggu depan, dia udah membeli tiket semuanya, alright. Nah, dia ingin ketemu Paus, dia mau potong rambut, ingin cukur. Dia pergi ke tukang cukur langganan dia, teman dia. Ya, dia, saya mau pergi nih, minggu depan ya. Tolong deh, cukurin ya. Terus tukang cukurnya ngomong, kamu mau kemana? Saya mau ke Roma. Oh, Roma. Naik apa kamu ke sana? Naik Alitalia, Italian Airways. Loh, kok Alitalia sih? Lu nggak tahu ya? Alitalia itu singkatan apa? Always late in take off and always late in arrival. Hah? Itu pesawat itu buruk, ya, servisnya jelek, terus telat. Hati-hati lu naik itu, ya. Oh ya, ini dasar pemuda ini nggak pernah keluar negeri sebelumnya, ya takut itu. Terus kamu nginep di mana di Roma? Di Hotel Hyatt ya katakan. Hyatt, ya ampun kok di Hotel Hyatt sih? Hotel Hyatt itu udah tua, jelek itu hotel, banyak kecoaknya katanya. Hah? Ya teman saya pernah nginep di situ katanya ada kecoa. Ya, waduh, si pemuda ini paling takut Pak kecoa. Cilaka nih nanti malam kalau ada kecoa gimana? Waduh, tapi semuanya udah terlanjur. Ya terus ngomong-ngomong, kamu ke Roma ngapain gitu? Oh, saya mau ke Vatikan, saya mau ketemu dengan Paus. Ketemu Paus? Aduh mimpi itu nggak mungkin. Kamu kan orang kecil, kamu bukan orang besar, nggak mungkin kamu akan diterima oleh Paus. Paus itu orang sibuk, nggak bisa kamu ketemu Paus katanya. Waduh, kok salah semua ya, kok negatif semua. Aduh, loyo sih pemuda ini. Ya udahlah, habis syukur dia pulang. Tapi anyway gimana, semuanya udah dibayarkan, dia berangkat. Nah, 6 minggu kemudian Bapak Ibu, pemuda ini kembali ke tukang cukur ini. Dia sudah kembali dari Roma ya. Terus tukang cukur, gimana? Oh, gimana keadaan Roma? Wah, Alitalia itu luar biasa. Pesawatnya on time, servisnya bagus, makanannya enak, nggak seperti yang kamu ngomongin. Oh iya, terus hotelnya gimana? Hotel Hyatt itu hotel bintang 5, bukan hotel yang ada kecoanya. Saya dapat kamar yang paling bagus dari hotel itu. Wah, very nice katanya. Oh, terus Paus, ketemu Paus kamu? Ya, iya dong. Emang saya udah diatur untuk itu. Saya mendapatkan audiensi langsung, saya berbicara dengan Paus langsung. Saya sampai mencium tangan Paus, saya mencium cincinnya Paus katanya. Oh ya, kamu mencium cincin Paus ya? Pausnya ngomong apa? Paus ngomong begini, rambutmu kok jelek, kamu cukur di mana? Baik Bapak Ibu. Nah, sekarang apa problem saya yang paling saya struggle, saya bergumul? Yaitu sebetulnya adalah saya mengerjakan bisnis ini sendiri. Ya, saya mengerjakan bisnis sendiri, saya keluar malam, ya saya pulang malam, keluar kota, banyak kota yang harus saya kunjungi. Kadang-kadang saya di dalam perjalanan pulang saya sering menangis Bapak Ibu. Saya menangis, ya kalau saya ditolak itu kan nggak mulus kan ya. Saya ditolak, ini hasilnya, ini saya sering menangis. Saya pikir, aduh, ya orang udah ngomongin saya kayak begitu ya, orang-orang dekat menolak ya, kok menderita sekali gitu. Jadi kadang-kadang saya bingung siapa yang nyuruh saya seperti ini ya, jadi udah capek di mobil itu ya. Untung saya nggak sendirian, ada kaset yang menemani saya. Jadi kalau udah itu terjadi saya setel kaset memberikan semangat pada saya. Nah, hubungan saya dengan suami saya tadi yang saya katakan itu makin sering bertentangan. Kita nggak sama pendapatnya ya, jadi kayaknya gap kita makin lama makin dalam. Nah, saya bingung waktu itu Bapak Ibu ya. Saya membangun bisnis ini untuk keluarga, untuk suami dan anak-anak saya. Tapi mengapa hasilnya kok jadinya saya sering berbeda pendapat? Dulunya enggak gitu.
Ya, tapi terakhir waktu itu jadinya saya sering bersih tegang gitu dengan Pak Guntur. Ya, lah lalu saya bingung, apakah saya harus memilih? Ya, saya pikir, iya kayaknya ini bisnis nggak cocok ya untuk saya. Saya juga mulai ragu, apakah saya bisa menjalankannya sendiri? Karena saya melihat banyak contoh orang-orang berpasangan menjalankan usaha ini. Ya, saya mulai questioning, mempertanyakan apakah saya bisa menjalankan bisnis ini sendiri. Ya, saya berusaha memaksa Pak Guntur, ya, memaksakan kehendak saya, memaksa Pak Guntur untuk ikut serta terlibat dalam usaha saya. Ya, akhirnya kita makin sering bertentangan, berantem. Gitu. Nah, saya orangnya kolerik, saya mau-maunya sendiri gitu. Nah, Pak Guntur juga orangnya kolerik, ya. Pak Guntur juga nggak bisa saya paksa karena sama-sama kolerik. Anda tahu kan? Ya, kalau flagmatis kan ngikut gitu. Nggak, Pak Guntur seorang yang sangat sukses ya. Jadi Pak Guntur punya prinsip gitu, nggak bisa gitu. Hanya saya ada satu saat di mana saya merenung, Bapak Ibu. Ya, saya sangat banyak saya berdoa. Anehnya, suatu mujizat itu terjadi, Bapak Ibu. Setiap saya berdoa, Tuhan selalu membela Pak Guntur. Ya. Dalam doa saya itu selalu Tuhan menyalahkan saya, gitu. Makanya saya mempelajari sesuatu, Bapak Ibu. Saya mempelajari, Tuhan mengajarkan saya untuk berdoa seperti ini. Tuhan, berilah saya kesabaran, ya, kekuatan untuk menerima hal-hal yang tidak bisa saya ubah. Tapi tolong Tuhan berikan saya keberanian untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Dan yang terakhir, Tuhan tolong berikan saya kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaannya. Oke? Maka saya mendapatkan suatu hikmat bahwa saya mendapatkan keberanian dari Tuhan untuk mengubah hal-hal yang bisa saya ubah. Apa itu, Bapak Ibu? Apa yang bisa saya ubah? Diri saya sendiri, Pak, yang harus saya ubah. Bukan Pak Guntur, bukan hal yang lain, tapi diri saya sendiri yang harus saya ubah. Karena saya tidak mungkin mengubah apapun di dunia ini kalau saya tidak mau berubah, tidak berasal dari diri saya sendiri. Nah, akhirnya saya perbaiki, ya, saya banyak sekali berbicara, makanya saya sangat bersyukur karena saya memiliki suami seperti Pak Guntur yang penuh dengan pengertian. Ya, Pak Guntur ini orangnya keras ya, punya prinsip, tapi saya sangat menghargai karena Pak Guntur orang yang sangat mencintai, punya integritas tinggi, mencintai saya, keluarga dan anak-anaknya. Ya, prioritas dia adalah kami sesungguhnya. Ya, tapi saya nggak mengerti waktu itu, saya menuntut, ini kurang, ini, nah, seperti itu. Maka saya salah. Saya nggak bisa melakukan seperti itu. Dream saya, MW adalah bisnis saya, menjadi diamond adalah dream saya. Saya yang harus bekerja. Ya, bukan dream saya orang lain yang harus bekerja, itu nggak fair. Pak Guntur punya dreamnya sendiri, dia bekerja untuk dreamnya sendiri. Ya, saya tadi sudah katakan dia sangat sukses, dia memiliki banyak usaha, dia aktif di kegiatan-kegiatan sosial, 2 yayasan dipegangnya. Dia sangat sibuk sekali. Kan kasihan kalau tadi katanya saya mau membantu dia. Kok sekarang jadinya saya mau menyusahkan dia? Iya kan, kalau saya memaksa Pak Guntur untuk menambahkan activity ini. Tapi saya sangat bersyukur karena Pak Guntur sangat mensupport saya. Ya, Bapak Ibu, Anda tahu, di balik kesuksesan seseorang, jadi Bapak-bapak, kalau Anda sukses, ingat loh Pak, di balik kesuksesan Anda ada ibu loh di belakang. Ya. Begitu juga saya. Di balik kesuksesan saya sebagai seorang diamond, ada Pak Guntur, Pak, yang membackup saya. Yes. Ya. Tanpa Pak Guntur yang membackup saya, memberikan support pada saya, mengizinkan saya, memberikan arahan pada saya, nggak mungkin saya bisa menjadi diamond. Jadi di saat-saat saya sedang membutuhkan Pak Guntur, kadang-kadang saya harus memfollow up, saya harus menemui orang-orang yang level tertentu, saya mengajak Pak Guntur. Seperti hari ini juga Pak Guntur menyertai saya. Ya, saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih. Oke, Bapak Ibu, jadi kalau Anda ya masih bekerja sendiri atau Anda masih memiliki masalah hubungan ya dengan pasangan Anda, selesaikan itu dulu. Ya, karena itu penting sekali dan dengan itu kami berdua bisa memberikan contoh kepada anak-anak kami. Anak-anak kami sangat bangga kepada kami berdua dan mereka juga melakukan prestasi seperti kami. Saya mengajarkan pada mereka bahwa kalau mau sukses harus bekerja keras. Ya, kalau mau mencapai reward harus mencapai suatu achievement. Ya, jadi contohnya anak-anak saya didik dengan keras, dengan disiplin, dan dari Network 21 System saya terapkan juga dalam bisnis ini untuk anak-anak saya. Jadi contohnya liburan kemarin saya memberikan challenge untuk anak saya, contohnya si Grace ya, anak saya yang ketiga, cewek, SMP kelas 2. Saya bilang kalau kamu bisa juara 1 atau 2, dia biasanya juara 3, 4 begitu Pak. Tapi saya tahu dia mampu. Ya, tapi anaknya anak masa puber Pak. Ya, jadi banyak distraction ya. Kalau kamu fokus kepada goalmu dan kamu achieve 1 atau 2, saya akan ajak kalian ke Alaska.
dan she did it gitu ya. Gracia berhasil juara 2 dan kita bawa anak-anak, Steven juga yang kecil ya, itu kalau ulangan 4, 5, 6 ya, itu kalau ditanya kok bisa begini anak mama, iya si Adi juga 4, si Tuti juga 3, lo yang 8 siapa? Nggak tahu gitu ya. Cross lining Pak ya, cross lining cari yang 4 yang 3 ya. Saya bilang anak mama mestinya enggak kok, anak mama bisa 8, 9, 10, coba try ya, kita kalaskan. Dan bener ya Pak Guntur ya, tahun lalu anak saya udah mulai bagus, sampai sekarang rata-rata ulangannya 8, 9, 10 seperti itu Bu ya. Nah itu semuanya sistem dari bisnis ini saya tuangkan, dan saya bukan hanya mengajar kepada anak-anak mengenai set goal ya, strategi, work, dan result, bukan, tapi saya juga melakukan. Saya memberikan contoh bahwa mama pun juga, mama punya dream, punya goals ya, mama bekerja untuk itu, papa juga bekerja untuk itu, kalian juga harus kalau kalian ingin menjadi orang yang sukses. Jadi kami membangun bisnis ini dengan sukacita, harus ada joy ya, penolakan banyak Bapak Ibu, tapi don't worry. Terima kasih, sampai nanti.